Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Arfan Sulaiman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bualemo. Pada kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya itu tentang pemberian diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya itu SMA 1 Wonosari. Selamat menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Wonosari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala serta limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur yang panjang. Dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif guru penggerak modul 1.4 oleh CGP Angkatan 10 Bapak Arfan Sulaiman. Sebelum memulai diseminasi oleh Pak Arfan Sulaiman, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati teman-teman guru, teman-teman mahasiswa, dan yang teristimewa yang saya banggakan, Bapak Arfan Sulaiman sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bualemo Provinsi Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kegiatan yang seharusnya saya tahu sudah terlaksana, akhirnya hari ini terlaksana juga. Ini adalah salah satu peningkatan dari tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Wonosari, dan saya sangat berbangga untuk Pak Arfan Sulaiman. Ini adalah insya Allah kalau akan selesai pendidikannya, pelatihannya merupakan guru penggerak kelima ya, yang berada keenam ya, keenam kan Ibu Siti, yang keempat, nah kelima ya Ibu Siti ya, kemudian berarti sudah ketujuh. Nah, Pak Arfan yang ketujuh karena Ibu Doriati kan kemarin, mana Ibu Doriati? Jadi ini adalah salah satu peningkatan dari tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Wonosari yang jelas hasilnya nanti akan tergambar pada output kita, akan tergambar di proses pembelajaran kita, dan akan tergambar di kegiatan sehari-hari di sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Dan alhamdulillah tentu akan berpengaruh pada rapat pendidikan di SMA Negeri 1 Wonosari. Ini saya minta untuk lebih dikembangkan, dipertahankan dan dikembangkan. Apalagi ini Pak Arfan ini adalah guru BK. Untuk angkatan ini kalau tidak salah banyak guru BK yang ikut, ya Pak Arfan ya, untuk guru penggerak. Ini menyatakan tentang budaya positif. Tentu budaya positif ini adalah akar, ya, akar dari semua. Ketika budaya positif di SMA Negeri 1 Wonosari sudah betul-betul membudaya, bukan lagi hanya sekedar slogan budaya positif, bukan hanya sekedar perjanjian budaya positif, tapi sudah merupakan hal yang terbukti dan terlaksana di SMA Negeri 1 Wonosari, adalah merupakan hal yang baik. Sehingga mari kita dengar
sama-sama mari kita dengar dari Pak Arfan Sulaiman aksi nyata tentang budaya positif itu seperti apa. Insya Allah bisa kita terapkan semuanya dan akan memberikan nilai plus dari diri Pak Arfan sebagai guru itu sendiri, teman-teman dan sekolah, dan lebih luas lagi pada masyarakat di Kecamatan Romusa. Saya kira dari saya ini dulu, dan saya yakin dan saya percaya teman-teman SMA Negeri 1 Wonosari itu orang-orang yang pilihan, ya, teman-teman pilihan, dan itu sudah terbukti di pada beberapa waktu yang lalu. Tidak mau membuang-buang waktu lagi, saya langsung kembalikan kepada moderator dan acara aksi nyata diseminasi budaya positif dari Bapak Arfan Sulaiman itu saya buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Beb. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Arfan Sulaiman dari SPT. Bapak dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan hidup dan sehat kita untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya bacakan langsung Arfan Sulaiman. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk materi atau saya paparkan untuk budaya positif, mari kita mau melakukan kesempatan kelas untuk forum ini. Ini sudah ada contoh untuk lebih efektif dalam kelas atau forum, maka ini beberapa kalimat untuk kesempatan kelas itu berpartisipasi dalam kelas. Yang berikutnya, berbeda rapi dan sopan, boleh makan, minum dan tenang, izin ada keluar. Terus untuk Bapak dan Ibu, apa yang bisa ditambahkan di sini? Yang bisa mengendalikan kita dalam forum. Itu contoh. Bisa ditambahkan 5789. Bisa ditambahkan dan bisa dikurangi koreksi. Iya. Silakan teman-teman, kalau tidak dari saya itu. Iya. Dan teman-teman Yang bisa ditambahkan untuk kesepakatan kelas untuk mengefektifkan forum di dalam forum kita ini. Ini sudah ada berpartisipasi dalam kelas, masih efektif, masih berpikir sopan, boleh makanan itu dalam kelas di dalam ruangan, terus izin tidak keluar, terus. boleh Pak. Iya, silakan Bu. Ya. Saya kalau ini bukan maksudnya bukan Menambahkan. tapi kayaknya saya ada hal yang perlu kita hilangkan di sini. Adalah boleh makan dan minum di kelas. Itu adalah bukan budaya disiplin. Iya, ini maksudnya Bu untuk kesempatan kelas sih. Iya. Tetap boleh makan dan minum dengan tenang. Itu boleh makan dan minum dengan tenang. Itu di mana? Di forum sih, Hah? di dalam kelas. Ini kesempatan kelas mengefektifkan kegiatannya. Nah, saya kira itu yang tidak bisa. Ini bukan untuk kelas umum, tidak. Ini cuma sementara di dalam kelas, kesempatan kelas untuk mengefektifkan kegiatan di dalam format kelas ini. Iya. Untuk membebaskan yang ada di dalam, tidak terikat. Tapi boleh makan dan minum dengan tenang itu Selama mengikuti, kegiatan pembelajaran. iya, tidak ini. Oh yang ini? Iya. Oh jadi kita kesepakatannya di sini? Iya. Di kelas ini? Iya. Oh, boleh makan dan minum dengan tenang. Jangan keluar kelas. Oh ini adalah kesepakatan kita sekarang? Iya, sekarang. Oh, saya kira mau menjaga kebersihan. Iya, boleh ditambahkan dan boleh dikurangi atau sudah pas? Ya, Menjaga kebersihan. ya menjaga kebersihan. Oke. Terus apa lagi? Saling menghormati, ya. Oke, mantap. Terus? Ya,
Dilarang merokok di dalam kelas. Ya, berarti kita mau melakukan kesempatan kelas untuk forum ini. Ini sudah ada contoh untuk lebih efektif dalam kelas atau forum. Maka ini beberapa kalimat untuk kesempatan kelas itu berpartisipasi dalam kelas. Yang berikutnya, berpegang rapi dan sopan, boleh makan, minum dan tenang, izin ada keluar. Terus untuk bapak dan ibu, apa yang bisa ditambahkan di sini? Yang bisa mengendalikan kita dalam forum. Itu contoh. Bisa ditambahkan 5, 6, 7, 8, 9. Kita lanjutkan. Nah ini, untuk selanjutnya ini guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif dan di sekolah. Hal tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama. Ini 6 poin yang kita akan bahas sebentar, sampai terakhir satu jam ke depan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif bagaimana? Ya, terus yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Dan ketiga adalah restitusi terakhir. Yang pertama yaitu disiplin positif. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu tentang disiplin positif? Ya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif? Ya, hari tepat waktu. Oke, terus bulan tepat waktu. Iya. Yang bulan tepat waktu salah satunya. Yang ini, disiplin positif. Yaitu yang pertama merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yaitu untuk motivasi diri. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah mengatur diri atau mengatur diri pribadi yang dapat mengerti dari dalam melakukannya itu. Untuk disiplin itu jangan dari perlaku dari luar, yaitu harus betul-betul dari dalam diri. Yang berikutnya, disiplin diri dapat membuat siswa untuk lebih memahami dan menyadari diri mereka berdasarkan motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi berasal dari pujian orang atau motivasi karena hukuman atau dari orang lain maupun motivasi yang dipaksakan. Ya, silakan Pak. Jadi biasanya untuk motivasi siswa kita mungkin terpengaruh dari hukuman atau pujian atau tindakan yang lain-lain. Yang berikutnya, ini yang mempengaruhi ya dalam kita karena karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama mandiri, terus bagaimana bertakwa. Yang berikutnya berkomunikasi global, bernalar kritis, berkontemporer dan kreatif. Yang berikutnya ini motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi. Ada seseorang atau siswa bermotivasi karena motivasi tidak terlambat karena tidak akan dihukum. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang siswa atau motivasinya itu karena dari luar, dari luar yang salah satunya adalah mendapat imbalan. Dia melakukan motivasi, mengerjakan tugas, contohnya karena imbalan dari guru. Yang berikutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Yang berikutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas tadi itu contohnya tadi. Ini mungkin kita akan buat di kelas masing-masing untuk mengefektifkan aturan dalam kelas supaya siswa terkontrol dan disiplin. Yang pertama keyakinan kelas. Yang pertama guru dapat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Itu bisa dilakukan oleh dewan kelas di kelas masing-masing atau guru mata pelajaran. Yang berikutnya keyakinan kelas dalam bentuk pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah.
untuk mewujudkan itu baik dengan kelas itu harus kita ambil pertanyaan atau bentuk-bentuk kalimat yang mudah dipahami dan bisa diingat. Yang berikutnya speaking lewat speaking. Oke. Menit. Ya, diharapkan untuk Bapak Ibu berdiri. Asik. Oke, berdiri. Saka. Menghilangkan stres. Menghilangkan lemak-lemak. Ya. Oke. Satu lagi. Ulang. Iya. Oke, dulu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, disengajakan singkat karena untuk iya. Untuk memrileks tubuh kita dan pikiran kita supaya di tengah hari begini tidak ngantuk dan tidak bosan. Oke, sekarang ini kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, apa yang terlintas atau ada yang apa di perasaan pikiran Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar. Ya, makan terus tidur. Apa lagi? Kebutuhan dasar manusia. Ya, cinta. Cinta. Butuh kasih Ya, sayang. kebutuhan dasar manusia adalah sebetulnya yang terbesar adalah cinta. Maka kasih sayang, ya. Itu yang diharapkan oleh seluruh siswa kita yang biasanya tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Oke, ini pernyataan. Apabila seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal tersebut dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya siswa yang nakal. Nakalnya ini harus kita identifikasi. Kenapa dia nakal? Mungkin ada satu kebutuhan dasar mereka yang belum mereka bisa penuhi. Ya, nakal itu mungkin ya kurang perhatian dari rumah, makanya dia nakal di sekolah. Ya, kurang cinta. Makanya dia mencari perhatian di sekolah karena di rumah tidak dapat perhatian. Mungkin orang tuanya dari pagi jam 6.10 di ladang, pulangnya jam 7 malam. Jadi ya adanya ladangnya 3 ini. Oke, nah ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Pertama itu bertahan hidup, yaitu makan. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan bisa kita lihat sama siswa yang nakal itu biasanya mereka yang nakal dalam kelas itu ingin menguasai sesuatu keadaan karena mereka ingin dilihat mereka jago atau tidak. Terus yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya kebebasan. Nah ini studi kasus. Ini studi kasus yang saya rumuskan kemarin, yaitu Ibu Leni seorang wali kelas. Ya. Ini studi kasus. Ya, Ibu Leni seorang wali kelas 11E datang ke ruang BK untuk berkonsultasi atas keresahan yang dialami oleh beberapa siswa. Yaitu ada 3 siswa perwaliannya yang melakukan tindakan premanisme atau memalak atau minta uang dengan paksa pada teman-temannya atau siswa yang lain kelas 10 dan kelas 11 lain.
jika anda seperti Ibu Lenti, Ibu Lenti, untuk menghadapi situasi seperti itu, apa yang anda lakukan? Terus menurut anda apa yang melatar belakangi 3 orang siswa tersebut melakukan hal demikian? Jika Bapak Ibu sebagai Ibu Lenti, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi ketiga siswa ini? Ada? Ibu Puji? Ini yang dilakukan oleh 3 orang siswa itu memanah atau banyak teman-temannya kelas 10-11 sih, tadi begitu. Ya, menurut Ibu Puji? Diundang ke ruang BK. Ya, pembinaan. Ya, untuk menurut Ibu Puji Jana, itu menurut Ibu Puji apabila dia sebagai Ibu Lenti, yaitu akan diberikan pembinaan. Terus berikutnya menurut Bapak dan Ibu, apa yang melatar belakangi 3 orang siswa tersebut melakukan hal tersebut itu memanah atau premanisme yang ada di sekolah? Dia dapat uang jajan dari rumah. Iya, dia dapat uang jajan dari rumah. Ingin menguasai. Ya, ingin menguasai kepada anak sekolah. Terus, ya, ingin ditakuti disegani. Nah, ini dia. Ini alasan pertama. Alasan mereka bertiga itu, pertama itu siswa pertama dan kedua beralasan, ya, uang jajannya kurang cukup. Jadi bapaknya banyak temannya. Mungkin bapaknya satu sekolah dapat 100 kemudian 22.000. Dan berikutnya siswa ketiga itu yang ketiga orang ya. Siswa ketiga itu beralasan tidak membawa bekal. Mungkin sebagai guru kita mungkin kasih uang dari Ustaz. Yang berikutnya maka kebutuhan yang ini ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang mereka penuhi adalah ya bertahan hidup. Karena mau bapaknya kalau pindahkan makanan tidak bagus. Yang alasan kedua, rasa senang yang mereka rasakan ketika mereka melakukan tindakan tersebut dan menjadi perhatian oleh siswa lain. Dan siswa yang merasa tertindas melaporkan ke guru BK dan guru BK mengundang mereka ke ruang BK untuk diminta keterangan dengan apa yang mereka lakukan. Ini kebutuhan dasar yang mereka penuhi. Ya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh mereka adalah ya kurang kesudahan dan merasa diterima. Karena mereka kurang kesudahan di rumah mungkin orang tua sibuk. Jadi mereka mau cari tidak tahu di sekolah bisa memperhatikan mereka seluruh sekolah atau mahasiswa untuk diperhatikan. Yang ketiga, menciptakan rasa takut itu membawa atau tidak anak awas baru tidak. Yaitu menuruti keinginan kepada mereka, maka mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Kebutuhan dasar adalah kekuasaan, menguasai ibadah. Alasan keempat, mereka jenuh di dalam kelas dan ingin menguasai sekolah bebas melakukan apa saja untuk menunjukkan diri mereka ke semua teman-teman siswa lain. Maka mereka dengan alasan itu mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka akan kebebasan. Nah, ini posisi kontrol dari masalah tadi, dari studi kasus tadi itu kita akan masuk pada posisi kontrol. Mungkin kita ada tutupi dulu restitusi. Untuk posisi kontrol, apa yang Bapak Ibu pahami tentang posisi kontrol? Kontrol itu boleh? Ya, pengendalian. Oke, ini posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum. Apabila dengan keadaan 3 siswa yang melakukan premanisme di sekolah itu, mungkin guru akan langsung menghukum. Yang cara kita untuk menghukum siswa itu dengan kata-kata mungkin mengancam atau langsung menghukum. Mulai sini kan, langsung tidak banyak bicara, langsung dilakukan penghukuman. Mungkin kita tidak sadar kita akan langsung jail atau lainnya. Yang berikutnya dari dasarnya 3 dari kasus tadi itu 3 orang itu, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana caranya? Kita berusaha
memberikan rasa bersalah kepada siswa dengan tindakan mereka lakukan tadi. Ya. Terus yang berikutnya, guru sebagai teman. Apabila kita bertemu dengan keadaan atau siswa melakukan hal tersebut yang tadi 3 orang itu melakukan premanisme di sekolah, maka kita sebagai teman atau bertindak sebagai teman dengan kata-kata Willy, kenapa Anda begitu begitu? Ya, harusnya tidak mungkin begitu. Yang berikutnya, guru sebagai pemantau. Guru pemantau ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif, ya, dengan menanyakan kenapa menjadi begitu, kenapa kalian melakukan hal atau premanisme di sekolah, supaya mereka bisa menyadari hal tersebut. Yang berikutnya, guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer, kata-katanya lemah lembut, ya, tidak ada hukuman, tidak ada caci maki atau menindas atau menekan siswa. Dengan manajer itu, ini mengimbangi hati siswa, kita begitu masuk ke dalam psikis siswa, dengan bisa siswa tersebut bisa mengutarakan dan bisa mengatasi masalah tersebut. Ini ya, masalah posisi kontrol ini mungkin tersinggung dengan pemimpinan PK. Yaitu yang pertama, kedua, yang pertama, kedua itu hukuman yang membuat bersalah itu guru normal, yaitu yang manusiawi dilakukan. Terus yang berikutnya, ketiga, 4, 5 itu kita berbicara dengan hati. Yang berikutnya, ini posisi kontrol, yaitu pada posisi ini sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai guru, ya seharusnya kita itu melakukan posisi kontrol sebagai guru manajer yang dapat membuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita memberikan bantuan kepada siswa, tapi mereka harus menemukan solusinya mereka sendiri. Ya, solusi dan menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Amin. Itu untuk segitiga dari khusus. Untuk mengatasi masalah tadi, kasus siswa, contoh kasus tadi, yang lebih kita gunakan itu yang paling efektif adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang menstabilkan identitas, terus validasi masalah salah, terus berikutnya menanyakan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas itu, cara kita ada beberapa teknik ya untuk melakukan hal tersebut. Mungkin untuk guru-guru penggerak yang sudah selesai di situ mungkin sudah tahu untuk menstabilkan identitas. Apabila siswa yang bermasalah atau melakukan pelanggaran misalnya terlambat, ini kita bisa pakai untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang berikutnya ini validasi tindakan yang salah. Yaitu tujuannya itu validasi tindakan ini salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Terus yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sah. Terus untuk menanyakan keyakinan, yaitu ini pertanyaan positif yang efektif yang kita berikan kepada siswa. Untuk menanyakan keyakinan itu,
yang kemudian di belakang itu yang pertama itu evaluasi tindakan yang salah. Evaluasi tindakan itu memenuhi suatu kebutuhan yaitu sehingga guru dan orang tua. Yang pertama sebagai identitas dapat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah salah. Yang terakhir, ya meyakinkan apabila siswa melakukan tindakan salah pada berdasarkan keyakinan ini, di situ kita akan memproses siswa untuk tidak bisa bukan untuk mengajarkan siswa itu berbohong keras atau bagaimana. Siswa itu bisa secara jujur mengutarakan apa yang sudah dibuat, ya. Dan siswa tersebut kita arahkan untuk menyelesaikan masalah sendiri, bukan kita menyelesaikan masalahnya, tapi kita membantu bagaimana siswa tersebut menyelesaikan masalah. Ya, berikutnya, ya. Ada yang dalam disiplin yang pertama disiplin pendidik, motivasi perilaku manusia, terus kegiatan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia dan strategi restitusi. Ya sekian. Mungkin ada pertanyaan dan dari Bapak Ibu tentang materi dari keenam ini. Satu, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia dan segitiga restitusi. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan. Ya baiklah, terima kasih. Saya hanya ingin meminta contoh daripada segitiga restitusi. Kalau ada videonya bisa ditampilkan agar Bapak Ibu guru itu bisa melakukan segitiga restitusi seperti harapannya Pak Hasan. Ya, terima kasih Bu Budi untuk video contoh segitiga restitusi itu. Mungkin hal ini mungkin kita sudah lakukan tiap hari atau tiap ada siswa yang punya masalah, tapi kita tidak sadari apa yang kita lakukan. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama ini, ya, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu, Ibu Nur, Ibu Nur masih Ibu? Ya, Ya. menstabilkan identitas itu biasanya pernyataannya berupa kamu tidak apa-apa berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Atau juga kalimatnya bisa seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, saya juga dulu pernah melakukannya, seperti itu. Ya. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak yang dari perasaan gagal menjadi sukses. Terus untuk validasi tindakan yang salah itu, ini yang pertama sudah dijelaskan oleh Ibu Nur, bagaimana menstabilkan identitas, yaitu yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu, ya, ini kita sudah lakukan, tapi kita tidak sadar bagaimana. Ya, ya validasi tindakan salah. Bagaimana? Nah, apakah tindakan ini bagaimana? Apakah tindakan ini yang ada? Apa tindakan ini, tindakan yang kamu buat ini, apakah benar atau salah? Kita itu seakan-akan tidak langsung menyelami masalahnya karena kita memancing untuk siswa terbuka dengan masalahnya tersebut. Itu validasi itu. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Misalnya tidak bisa mengganggu teman, ya, ada beberapa kesepakatan kelas itu yang bisa Bapak Ibu buat itu. Yang pertama itu datang tepat waktu. Ada beberapa kata yang positif yang bisa diingat. Yang berikutnya buang sampah di tempat jangan membuang sampah. Untuk kesepakatan kelas dilarang memakai kata jangan. Itu kata-kata positifnya, itu kata negatif jangan. Terus dirubah menjadi kata positif, yaitu
Kalau misalnya jangan membuang sampah di sembarangan, kata positif adalah membuang sampah di tempat. ya, membuang sampah di tempatnya. Yang berikutnya tidak bisa datang terlambat. Datang tempat. Ya, kalimat positif adalah ya datang tepat waktu. Itu salah satu contoh kesepakatan dalam kelas. Ya, terus menanyakan keyakinan itu keyakinan ya. Karena di dalam kelas itu kita berikan siswa itu merasa bersalah dengan keadaannya itu karena melanggar kesempatan kelasnya. Karena ada kasus tadi yang mau melakukan premanisme di sekolah itu, kita bisa meyakinkan kepada siswa itu bagaimana tidak bisa lagi melakukan hal tersebut, ya. Terus yang ini ya, terus yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Nanti bukunya juga menanyakan posisi, yaitu segitiga restitusi dari Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Nur ya. Oh iya, masih buket. Ya. Ya, terima kasih dari Pak pemaparannya sangat menarik, yaitu merubah mindset yang tadinya ketika siswa salah kita menghukum, tetapi ini dirubah bagaimana caranya tidak dalam kategori menghukum lagi, tapi anak menyadari kesalahannya sendiri. Ya, Pak, bagaimana caranya? Dikasih contoh, bisa nggak diterapkan langsung? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Masari, Ibu Tridatis Khususnya Muslim SPD. Ya, untuk mengatasi siswa bermasalah itu diterapkan segitiga restitusi. Ya, begini. Contohnya, misalnya orang terlambat. Siswa terlambat ada berapa orang? Ada 1 atau 2, misalnya jam 8. Yang terlambat paling tinggi itu jam 8. Ketika siswa datang terlambat, untuk guru kita harus menstabilkan identitas. Ya, ditanyakan, kita identifikasi bagaimana, kenapa dia terlambat, ya, atau merokok, kenapa dia merokok, yang paling berat merokok, atau terima banyak kasus yang terjadi pada sekolah kita terlambat, yang merokok paling berat, terus tidak menaikkan tugas, bolos berapa hari, karena kemarin itu yang bolos yang saya angkat dalam masalah saya, bolos berapa hari terus dia melakukan tugas, karena bolos dan tidak masuk materi itu sinkron, berkaitan, karena tidak masuk dalam kelas berapa hari dan tugasnya pasti tidak ada. Ini contohnya siswa yang bolos, sudah 3 hari 4 hari tidak sekolah, mungkin 1 minggu 2 kali dia sekolah, ya contohnya. Kenapa? Terus kita panggil, terus ini dulu ada teknik, ini tekniknya BK. Kita itu kalau misalnya ada kasus siswa, misalnya tidak hadir beberapa hari, 3 hari, mungkin dalam 1 bulan itu dia tiap minggu cuma hadir 3 hari atau 4 hari, ya. Kita datang, kalau kita undang dia ke ruang BK atau ruangan guru atau ruangan wali kelas, mungkin penanganannya wali kelas pertama, ya. Kita undang dia. Kita tidak boleh langsung ya hukuman atau langsung menyentil apa permasalahannya, ya. Tanyakan dulu, kenapa kamu saya undang di ruangan saya, ya, itu kenapa, itu balik menstabilkan identitas, ya. Tanyakan dulu supaya dia itu bisa jujur dan tidak bisa bohong. Pula kita kasih nyaman dulu dia, supaya dia itu jujur, bisa membuka semua apa yang dirasakan selama 3 hari tidak sekolah, ya. Terus yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Sudah diutarakan apa, katakan apa alasannya, misalnya dia bolos ke 3 hari di sekolah, misalnya dipaksa oleh orang tuanya untuk memetik Richard harus pak orang tua. Itu sudah ada pernah kasus yang kemarin, orang Longgi tiap hari Sabtu tidak ada, hari Jumat. Terus alasannya itu harus orang tuanya
pakai tenaganya untuk memetik cabai atau rica. Karena besok hari Sabtu adalah pasar. Itu katanya harus ada uang itu buat jajannya, ya. Itu kemarin kasus kemarin ada saudara juga, dia sudah diidentifikasi, sudah jujur, sudah terbuka bahwa di orang tuanya bahwa dia itu dia berjumat harus dari sekolah membantu orang tuanya untuk memetik cabai rica hari Jumat, karena hari Sabtu itu akan dijual di pasar, karena untuk bekal dia turun lagi hari Senin ke Bogor 2 untuk jajan selama Senin, Selasa, dan Kamis. Hari Jumat kali kita sekolah. Iya, kemarin alhamdulillah mungkin sudah sadar orang tuanya, tugasnya orang tua adalah mencari nafsu dari vokasi kasih doaan itu sudah dikasih paham. Tugas orang tua adalah mencari nafsu orang tuanya untuk anaknya, terus siswa diwajibkan untuk sekolah. Terus alternatif lain itu kalau misalnya begitu pindahkan saja ke SMA 3, nanti bagi cuma dikat, tapi anaknya tidak mau. Itu yang diidentifikasi oleh BPK dan vokasi siswa. Terus yang berikutnya menggunakan keyakinan, ya, apabila kita sudah menangani siswa, terus tekniknya juga beda Bu, Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan segitiga restitusi kemarin sudah saya utarakan di CGP kemarin itu, semua pembimbingan itu macam orang menginterogasi polisi dengan terdakwa atau ya, itu tidak boleh. Kalau menurut konseling individu khusus tidak boleh membimbing siswa berhadapan begini. Ini ya, yang undang-undang apa? Kalau sudah ada batas meja dengan guru begini, mungkin pasti dia akan tertutup. Memang pasti jadi pembokul, tidak mau terbuka dengan apa yang kita tanya. Apabila kita membimbing siswa atau dengan segitiga restitusi itu dengan teknik menyamping atau sentrik, tidak bilang langsung berhadapan langsung satu garis, ya, itu teknik pembimbingan konseling individual, ya, harusnya supaya kita terjalin persahabatan atau terjalin batin kita dengan siswa, dan kita siswa sebagai anak kita juga. Jadi menyamping lebih bagus, tanyakan apa supaya dia nyaman, ya, bukan sebagai orang yang interogasi, ya. Oke, cuma itu. Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Saya melihat Bapak sangat yakin dengan restitusi segitiga. Dan itu menurut pengakuan dari Bapak bahwa itu sudah kita lakukan. Sekarang kita bicara jujur-jujuran. Dari presentasi masalah penanganan masalah anak-anak yang Bapak tangani, berapa persen yang sukses dengan proses ini? Contoh kita lihat kemarin ada Lucy, ya, so segala macam cara itu. Apakah kita masih bikin restitusi segitiga itu? Kita jujur ini, jangan kita menyampaikan saya yang berhasil. Berapa presentasi jujur-jujuran, berapa presentasi yang misalnya dari 60 permasalahan yang kita tangani, ada sekitar misalnya 20 orang. Berarti berapa persen itu? Dan jelas dikatakan berhasil itu apabila dia di atas dari 50%. Oke, karena Bapak dan Ibu Sukma adalah di bagian BK. Kira-kira Bapak bisa meyakinkan saya, kita pernah dilaksanakan ini. Berapa persentase keberhasilan restitusi segitiga restitusi ini terhadap penanganan kasus yang anak-anak yang katanya memang kita harus seperti itu. Oke, sekarang dijawab. Ya, oke. Ini segitiga restitusi nanti CGP saya tahu. Tapi sudah dilakukan. Ya, karena ya begini. Ini untuk penanganan, untuk pengentasan masalah siswa. Ini bukan masalah pelajaran atau apa. Kalau ya masalah siswa itu kan dilakukan bertahap. Ya,
tahap ini dulu biar berkali-kali kita lakukan segitiga retribusi bisa. Bagaimana caranya? Tapi seandainya untuk masalah baru, ya untuk dua ini, ya menstabilkan identitas, ya. Ini masalah pertama, kedua, 1, 2, 3, sudah terjadi. Kalau misalnya sudah berkali-kali, ini kan untuk merubah penanganan, ya, penanganannya. Ya, iya. Ya. Saya tanya supaya nanti ini adalah budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di sekolah. Kalau untuk diterapkan di sekolah kita harus tahu dulu, kita validkan juga, kita ceritanya adalah memvalidkan juga hal ini. Boleh tidak? Kalau misalnya sekedar hanya untuk penanganan siswa yang hanya secara tidak secara umum, berarti tidak bisa dilaksanakan secara umum. Begini, untuk segitiga retribusi kita membantu siswa menemukan solusinya sehingga siswa tersebut bisa mengatasi masalahnya sendiri, bukan kita membantu siswa untuk menangani masalahnya. Ya. Saya paham di situ. Iya. Itu yang saya paham adalah kita membantu siswa menemukan solusi. Seberapa persentase yakinnya Bapak bahwa hal ini akan berhasil begitu? Sesuai dengan kurikulum Merdeka, ini memang harus wajar dilakukan di sekolah karena kita sebagai guru harus menuntut siswa kalau mengajar atau membimbing dengan hati. Gimana? Iya, membimbing dengan hati karena tapi kita kan terbatas sebagai manusia biasa. Itu yang saya tanya. Nah, kalau ini contohnya Bapak tadi. Mana ya? Tadi yang bertanya. Nah, Ibu. Nah, ini mungkin terkait dengan motivasi manusia. Yang ini terus Dibilang kan itu motivasi hukuman. ya ini. Motivasi sanjungan, motivasi ada itu. Kita misalnya ada masalah siswa, kita identifikasi kita harus sesuaikan dengan ini. Mungkin pasti setiap siswa itu kalau melakukan kesalahan pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, ya. Misalnya bolos itu kan, kalau bolos itu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh siswa tersebut? Ya, kebebasan, ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak kasih siswa? Iya. Sampai itu dia. Dan nyampe mixnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya singkat. Saya akan ambil satu contoh kasus. Misalnya seperti ini. Semua proses yang Anda lakukan dari semua segitiga prostitusi itu sudah dilaksanakan. Kemudian restitusi kemudian yang 6 poin tadi, mana yang 6 poin? Iya. Ini restitusi itu dari prostitusi, ya. Kemudian yang 6 poin juga, yang 6 poin ini juga sudah dijalankan. Yang jadi pertanyaan saya begini, bagaimana ketika kita menemukan masalah dari siswa itu datangnya bukan masalah dari siswanya, dari masalah keluarganya. Contoh, siswa ini sering terlambat. Ternyata keinginannya dia tidak mungkin terlambat, tapi masalahnya keluarganya tidak ada motornya. Mau tidak mau, tetap dia terlambat. Dia melanggar disiplin kehadiran. Jadi kira-kira bagaimana mengenai siswa yang seperti itu, masalah datangnya dari keluarganya. Dia sudah bisa memecahkan masalahnya, misalnya mencari solusi, dia sudah temukan solusinya,
Tapi di keluarganya tidak bisa ditemukan solusinya, tapi karena itu masalah ekonominya. Nah, yang berikut, ketika kita maklumi masalah siswa yang bersangkutan, maka kita akan tidak berlaku adil dengan siswa-siswa yang lain. Kita istimewakan dia karena memang masalahnya memang tidak bisa sudah seperti itu, sehingga kita memperlakukan ada keistimewaan khusus. Maka mungkin bisa jadi akan muncul dari pandangan siswa yang lain ketidakadilan pun dalam menangani siswa yang bermasalah. Terima kasih. Ya. Untuk masalah siswa yang dari orang tua yang terlambat karena tidak ada kendaraan, yang pernah terjadi di tahun 2013 masih jalan, masih pakai. Ada seorang siswa memang tidak dari Saritani, tidak ada motor. Dia nebeng dari Saritani ke sekolah itu dengan temannya. Dari pagi, orang si Apris dengan Bali. Ya, dia ada motor karena dia si Apris, namanya si Apris Muksin. Dia nebeng dengan si lawannya atau siapa? Keadaan jalan kan masih pada dulu. Solusinya orang tuanya tidak ada, ya, punya juga ada masih, ya tidak, pokoknya tidak ada sama. Solusinya cuma satu. Kebetulan ada kelas 12 kontrak di sebelah. Itu solusi yang baru. Kalau sekarang saya mungkin tidak ada lagi siswa yang begitu yang kos-kos di sekitar sekolah. Jadi solusinya itu saya kasih teman mereka dengan kelas 12 yang kakaknya si Abdus ini, kakak sepupunya. Jadi tinggal bersama-sama di mes, di sekolah, di asrama mungkin di depannya Pak Mantek itu, rumah kosong situ, mereka lalu di situ. Ya. Kita belum terapi itu, kita tawarkan karena solusinya tidak dapat karena tidak ada motor, ya. Itu yang salah satunya mungkin pada pertanyaan dari Pak John. Mungkin dari kematian untuk sekarang mungkin tidak ada siswa lagi yang kos di sekitaran sekolah. Solusinya cuma satu itu, cari teman yang dekat dengan dia. Itu yang sudah sering dilakukan beberapa tahun lalu sebelum corona. Nebeng dengan teman. Iya. Yang saya lakukan malam itu saya kasih lagu nampik ke orang. Iya. Jadi yang itu jadi tinggal saya bilang sama orang tuanya, tinggal bagaimana keikhlasannya untuk yang dia nebeng ini. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu bagi Pak Ibu? Kalau mungkin yang sekarang itu solusinya mungkin kita panggil siswa ini, apabila ada yang satu ada dan dia, kita selalu datang kontrak hati. Sudah, ya oke. Mungkin masih ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dalam diseminasi kegiatan CGP Bunda Persib di SMA 1 Wonosari yang ke-10 di Kabupaten Walu SMA 1 Wonosari. Maka dari itu sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih sudah membantu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Arfan, terima kasih atas diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Wonosari, yang saya harap bisa membuka kembali wawasan dan mindset kita tentang sebenarnya seperti apa penanganan kita terhadap siswa. Ya, jadi saya harap hal ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari. Untuk itu kegiatan hari ini untuk kegiatan diseminasi aksi nyata dari Pak Arfan Sulaiman, saya tutup kembali dengan resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, wassalam. Demikian video aksi nyata saya tentang pemberian diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya itu SMA 1 Wonosari. Insya Allah akan berdampak positif pada lingkungan sekolah saya dan seluruh guru-guru, dan insya Allah akan dilaksanakan sepenuhnya oleh teman-teman guru dan rekan guru, terutama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.